Ilham Sudrajat. Iya. Judulnya apa? Perubahan budaya hukum pada masyarakat pesisir Karangantu Banten. Karangantu Banten. Kamu ambil judul tema yang nomor berapa? Nomor 2 Ibu, budaya dan hukum adat dalam mengaji sistem. Oke, kalau saya lihat judulnya kamu, perubahan budaya hukum, jadi antara budaya dan juga hukum, Iya. ya kan? Jadi ada 2 poin di sini, budaya dan juga hukum. Sebenarnya siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi di sini? Yang mempengaruhi sebenarnya dari masyarakat yang baru datang itu Ibu, masyarakat lain dengan Budaya yang mempengaruhi hukum atau hukum yang mempengaruhi budaya? budaya yang mempengaruhi hukum atau Hukum yang mempengaruhi budaya. budayanya kayaknya Ibu yang mempengaruhi hukum. Oke, gimana kamu bisa berpendapat seperti itu? Pasti ada alasannya kan? Iya, soalnya yang pertama di Karangantu Banten sendiri karena terdiri dari beberapa suku, jadi mereka membawa awalnya budayanya masing-masing Ibu, seperti dalam pemujaan atau lainnya Ibu, kayak penghormatan kepada leluhur. Nah seperti itu Ibu. Di pesisir Karangantu sendiri itu udah dilarang Ibu, tidak diberi izin untuk membuat acara seperti itu, tapi dulunya itu masih ada Ibu. Kalau di sini saya melihat tujuan penelitiannya adalah penyebab terjadinya perubahan budaya hukum di masyarakat pesisir Karangantu. Nah, perubahan budaya hukum yang terjadi di masyarakat pesisir Karangantu, kamu tadi mengatakan bahwa yang mempengaruhi di sini adalah budayanya. Sedangkan yang dipengaruhi di sini adalah hukumnya. Hukum adat kah? Atau hukum nasional? Hukum adat. Hukum adatnya. Hukum adatnya berarti ya. Oke. Karena adanya perbedaan antara budaya dan juga hukum adat, kamu meyakini dan kamu mengiyakan atau tidak bahwa budaya dan juga hukum adat itu berbeda? Menurut kamu? Berbeda nggak? Saya berbeda karena Berbeda nggak? kalau hukum adat itu kan sesuatu yang emang positif dan dilakukan secara terus-menerus dan dijadikan aturan dari masyarakat setempat. Sedangkan budaya itu ada yang negatif dan ada yang positif, yang memang masih Yakin kamu budaya itu ada yang negatif? ada Ibu, kayak yang di artikel saya. Kan saya pernah bilang kalau budaya itu konotasinya bukan kepada hal-hal yang negatif, itu kebiasaan. Oh iya betul Ibu. Aduh, kira sama kebiasaan. Ya, Ya kan? betul. Jadi nggak ada budaya kayak budaya korupsi, kemudian budaya santet lah misalnya, itu nggak ada kan? Itu kebiasaan. Itu ya menurut kamu. Jadi yang dapat mempengaruhi itu adalah budaya dan yang dipengaruhi itu adalah hukum adatnya. Kemudian selanjutnya bagaimana eksistensi dari hukum adat di masyarakat pesisir Karangantu Banten ini? Tetap lestari, tetap ada atau justru semakin hilang? Dari data yang saya ambil dari keluarga saya yang masih ada di sana, itu hukum adatnya masih dilestarikan, cuma memang karena sudah seperti generasi mudanya menolak untuk melanjutkan, kayak ada yang menurut mereka itu menyimpang seperti itu Ibu, yang hukum adatnya jadinya hanya sebagian 50% yang masih lestari sampai saat ini Bu. Justru kalau kayak gitu jadi judulnya gini Mas, pengaruh budaya masyarakat modern terhadap hukum adat pada masyarakat pesisir Karangantu. Karena kan kamu bilang tadi bahwa sekarang posisinya ya kan persentasenya antara hukum adat dengan hukum nasional di sana itu sudah 50-50. Kalau hukum nasionalnya nggak terlalu kena Ibu, cuma emang di hukum adatnya sendiri itu yang berubah, yang 50-50 itu Ibu. Dari 100% dipegang semua jadi 50%. Terus yang 50% lagi menggunakan hukum yang mana? Tetap ikut nasional. Nah ya kan? Iya, berarti kan yang saya maksud. Jadi kan sudah ada pergeseran nih. Yang awalnya full nih hukum adat 100% kan bergeser kan? Oh iya. Iya kan? Iya benar. Jadi itu perubahan masyarakat modernnya. Ya kan? Jadi kan sekarang
berevolusi. Yang dulu masyarakat tradisional sekarang sudah berangsur-angsur menjadi masyarakat modern menggunakan digital gitu ya, globalisasi masuk ke situ sehingga mengikis yang namanya hukum adat di Karangantu Banten ini. Jadi kamu meneliti tentang seberapa berpengaruh sih yang namanya perubahan budaya di masyarakat itu kan dilakukan ataupun disebabkan oleh adanya perubahan masyarakat di situ, masyarakat modernnya kan, itu kan pengaruhnya di situ. Nah kemudian kalau kamu langsung perubahan budaya, nah perubahan ini apa yang menjadi penyebab perubahannya kan nggak ini kan? Iya. Seolah-olah ngatung kan, ya kan judulnya kan. Jadi kalau saya baca judulnya perubahan budaya hukum, nah nanti pada akhirnya kamu pasti akan menjelaskan apa penyebab dari perubahan budaya ini kan? Iya. Permasalahannya apa Raja? Permasalahannya sebenarnya ada dua, tapi yang terfokuskan itu yang penyebab perubahan terjadinya ini. Yang penyebabnya yang tadi itu? Ada selain dari generasi mudanya, emang dari masyarakat yang baru datang kayak gitu Ibu. Oh pendatang, jadi ini ada pendatang yang mempengaruhi budaya lokal di situ? Iya, awalnya hanya dua suku Ibu, Sunda Banten dan Jawa Serang. Oh berarti yang mereka bawa itu adalah budaya masuk ke Banten itu? Iya, dan hukum adat mereka yang dijadikan satu. Selain budaya, mereka juga aplikasikan ke dalam hukum adatnya gitu ya. Oke, jadi dimasukkan aja Raja. Jadi yang menjadi penyebab perubahannya itu tidak hanya dari perubahan masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan globalisasi dan lain sebagainya itu, tapi juga dari adanya pendatang, ya kan? Itu permasalahannya. Iya. Kemudian hasilnya sekarang sendiri seperti yang tadi Ibu sedikit tergerus, dan juga memang masih ada seperti salah satu topik di situ yaitu Festival Nadran namanya. Festival seperti memuja leluhur di tengah laut. Jadi rombongan dari nelayan-nelayan setempat pergi ke tengah laut yang dulu itu sebelum pergi atau dari daerah lainnya masih membawa sedikit sisa-sisa peninggalan dari Hindu Buddha. Jadinya memang ada dupa, sesajen, dan ayam hitam Ibu yang disembelih, darahnya ditaruh di mangkok seperti itu Ibu. Festival Nadran ini adalah budaya yang dibawa? Iya. Atau budaya asli? Sebenarnya bukan budaya asli Bu. Jadi dulu itu dari Cirebon dibawa ke Banten, dan kemudian suku-suku lainnya yang memang mempunyai tradisi yang sama jadi satu dan jadilah Festival Nadran. Karena masyarakat pesisir Karangantunya dari Cirebon Ibu, nggak ada masyarakat yang asli Karangantu. Iya, semuanya pendatang, termasuk Cirebon dan Sunda Banten itu sendiri. Di Karangantu Banten ini tidak ada masyarakat lokal sama sekali? Semuanya pendatang. Karena kalau dari cerita, kalau yang paling tinggi gitu Ibu di status keluarga, yang paling tua kayak tokoh masyarakat sesepuh, baik dari Bugis, Cirebon, Lampung dan sebagainya yang masih ada sampai saat ini, itu memang mengucap seperti ini Bu. Katanya dulu daerah Karangantu itu hanya daerah pelabuhan untuk dagang, jual beli dan internasional karena dulu Kesultanan Banten. Terus karena perang melawan VOC jadinya runtuh, dan sisa-sisa nelayan yang di sana membawa sanak keluarganya untuk tinggal di sana Ibu. Jadi memang tidak ada masyarakat lokal? Tidak ada masyarakat lokal karena dulunya cuma karang yang dibangun pelabuhan. Tidak ada penduduk gitu ya di situ ya? Iya Ibu, betul. Itu sejarahnya ya Mas ya? Iya betul. Itu sejarahnya. Oke. Jadi kalau melihat dari sejarahnya yang katanya kamu itu tidak ada penduduk asli ataupun masyarakat lokal di situ, artinya dengan banyaknya pendatang dari Cirebon, Bugis dan lain sebagainya itu justru membawa perubahan. Iya. Nah, yang kamu maksud perubahan di sini, yang perubahan yang mana lagi? Sedangkan sudah sejak awal ini sudah mengalami perubahan. Yang saya bahas? Iya. Perubahan. Iya kan? Iya. Kan logikanya gini.
Kamu bilang kalau di lokasi di daerah pesisir Karangantu Banten itu tidak ada masyarakat asli. Iya. Otomatis tidak ada dong yang dipengaruhi di situ. Iya, betul. Iya kan? Harusnya nggak ada yang dipengaruhi. Justru masing-masing orang itu membawa sendiri. Yang dari Banten bawa sendiri, yang dari Bugis bawa sendiri. Sehingga terbentuklah, terintegrasi jadi satu, yaitu Karangantu Banten. Iya. Kemudian yang berubah itu yang mana gitu loh? Itu Ibu apa? Kan yang menyusul itu Lampung. Yang akhir-akhir masuk itu Lampung sama Bugis. Yang pertama kali masuk pertama Cirebon sama Sunda Banten. Sunda, Ya, terus dari perpecahan kalau tidak salah baca di jurnal itu perpecahan dari Baduy itu Jawa Serang. Jadi kayak bahasanya sama seperti Cirebon tapi dengan logat Serang. Jadi ada sukunya tersendiri kayak gitu. Itu tiga itu yang awal mula bersamaan dengan Kesultanan Banten berdirinya. Karena sebelum ada Kesultanan Banten memang nggak ada catatan sejarah. Nah setelah itu datanglah suku lain, yaitu suku Bugis. Ya, dan Lampung. Jadi yang membawa perubahan itu adalah Bugis dan Lampung. Iya. Iya kan? Nah, perubahan apa yang dihasilkan dengan datangnya orang-orang Bugis dan orang Lampung? Perubahan dari budayanya apa? Iya, ya budaya. Dari budayanya kan otomatis mereka bawa budaya dulu nih, sebelum diterapkan ke hukum adatnya. Budaya yang sebenarnya yang paling terlihat itu kalau di acara seperti syukuran seperti itu. Soalnya kalau masyarakat suku sebelumnya itu yang sudah menetap itu nggak ada yang namanya gotong royong membawa tradisi melaut kayak gitu sih. Jadi hanya itu dan hukum adatnya. Hukum adat. Hukum adat apa contohnya? Saya pengen tahu. Spesifiknya? Iya. Perkawinan, perjanjian. Perkawinan pasti. Seperti apa? Yang paling nampak menurut yang paling nampak mereka ini suku-suku yang lain ini kalau ada pernikahan meskipun mereka nggak punya darah Bugis itu pasti pakai Bugis.